Nomor 9 itu soalnya adalah sekan pangkat 4 min ini sekan X tan pangkat 4X sama dengan sekan kuadrat X ditambah tan kuadrat X. Ngerjain ini itu bisa dipahami dengan langkah-langkah yang ada, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Jadi langkah pertama adalah si ini sekan X dan tan 4X ini difaktorisasi saja. Jadi sekan kuadrat X dikurang tan kuadrat X sekan kuadrat X ditambah tan kuadrat X sama dengannya tetap. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencarinya dalam bentuk kesamaan rumusnya, yaitu kesamaan rumusnya bisa kita lihat siapa yang kita rubah. Si ini berdua ini bisa kita rubah sekan. Jadi sekannya Pak Iri rubah dengan warna hitam. Jadi ini adalah perubahannya tan kuadrat X ditambah 1. Ini perubahannya dikurang dengan tan kuadrat X sekan kuadrat X ditambah tan kuadrat X sama dengan masih sama sekan kuadrat X ditambah tan kuadrat X, seperti ini. Nah, ini sama ini bisa kita kerjakan, berarti ini dicoret, berarti sisanya 1 dikali dengan ini sama dengan sekan kuadrat X ditambah tan kuadrat X. Nah, sehingga jawabannya sama. Jadi pembuktiannya bisa terbukti seperti ini. Itu nomor 9. Nomor 10 soalnya adalah sekan X dikali dengan kosekan X buka kurung 1 min 2 cos kuadrat X tutup kurung sama dengan hasilnya kita dapati tan kuadrat X min 1 sama tan X. Nah, sampai di sini ini soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 kita lakukan dengan cara yang seperti apa sih? Berarti tinggal kita lakukan cara yang sudah ada, yaitu caranya adalah kita lihat dari kesamaannya terlebih dahulu. Jadi kesamaannya terlebih dahulu adalah sekan ini bisa kita rubah menjadi 1 per cos X. Kosekan 1 per sin X. Nah, di dalam matematika trigonometri atau fungsi trigonometri, 1 itu bisa kita rubah dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, itu yang berubah, yang belakang sisanya tetap 2 cos kuadrat X sama dengan ini masih sama tan kuadrat X min 1 sama tan X. Nah, kalau ini udah tinggal
yang di dalam kita selesaikan. Ini tetap masih sama, sin X. Yang ini nggak ada partnernya, ini dikurangin, ini 1 dikurang 2 berarti dia min 1, sin kuadrat X min cos kuadrat X. Ini masih sama seperti ini. Sudah, kalau sudah tinggal kita kalikan dengan yang di luar. Ini boleh disatuin kalau memang mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Sin kuadrat X dikali ini, sisanya adalah sin X dikali ini berarti menjadi sin per cos. Sin X per cos X dikurang ini dikali ini cos kuadrat per sin X, cos sama ininya berkurang 1. Jadi yang di sini adalah cos X per sin X sama dengan ini. Nah, itu nggak ada perubahannya. Sudah, kita buat kesamaan perkalian silang. Nah, berarti perkalian silangnya adalah apa? Perkalian silangnya ini kita samain penyebutnya, ini sama ini sama ini. Berarti ini menjadi sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin X cos X sama ini. Seperti ini pengerjaannya. Ya, sudah, kita lanjut. Setelah ini berarti tinggal kita gunain pengerjaannya. Ini ending akhirnya ya. Ending akhirnya seperti ini. Makanya setelah seperti ini, langkahnya gimana nih supaya menjadi seperti ini? Nah, perhatikan yang ini. Dibentuknya akan sama, yaitu tetap dengan bentuknya. Fahri tulis dulu. Sin kuadrat X, gini aja biar gampang, min cos kuadrat X per sin X cos X sama dengan tan kuadrat X min 1 per tan X. Sama ya, seperti ini. Nah, langkah ngerjainnya itu gimana? Ini dia. Di sini harus dibuat dengan cara 1 per cos kuadrat X, yang di sini juga 1 per kuadrat X. Supaya apa? Supaya yang kita kerjakan ini jadi berubah. Jadi ini, si ini akan digunakan ke sini. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi yang coklat tetap Fahri tulis dengan warna coklat ya. Sin kuadrat X min seperti ini cos kuadrat X, ini per sin X cos X, ini pernya tetap. Nah, yang berwarna coklat Fahri bikin tetap. Seperti ini. Nah, si warna hitam kita tulis di sini. Nah, kalau sudah, berarti ini bisa kita coret. Si dia bisa kita coret. Seperti ini. Ini sisa sin per cos. Min 1 per ini 1, ini 2, berarti di sini sisa 1, yaitu sin X per cos X sama dengan ini. Tetap ini jadinya tan kuadrat X min 1 tan X. Nah, jangan lupa rumus sin per cos itu tan, berarti ini tan X, karena ini kuadrat kita tulisnya kuadrat
Sedangkan yang ini sin per cos berarti juga tan. Nah, X itu ini X. Nah, ini berarti terbukti. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Mari lanjut ke soal nomor 11, di mana soalnya adalah nomor 11, yaitu soalnya sin pangkat 4x min cos pangkat 4x sama dengan 1 min 2 buka kurung sin x cos x pangkat 2. Karena nggak cukup, dilebarin sedikit, min 2 cos pangkat 4x. Nah, ini karena nggak cukup berarti dilipatnya segini. Nah, kayak gini ya, biar kelihatan. Nah, kalau udah seperti ini, kita ngerjainnya gimana nih? Langkah awal, selalu kalau ada begini, kita faktorisasi. Jadinya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama sin kuadrat x min cos kuadrat x. Yang belakang sama, 1 min 2 sin x cos x kuadrat min 2 cos 4x. Nah, dia sama pengerjaannya. Nah, kalau sudah sama seperti itu, langkah kita apa nih? Nah, langkah kita adalah yang pertama, yaitu memecahkan. Ini pola pikirnya harus bisa ditemukan. Jadi, kalau mengerjain soal matematika, kita harus bisa menemukan beberapa peluang yang harus bisa kita rubah. Dan ternyata di sini yang Pak Ari rubah, sin ini Pak Ari rubah dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, yang lain ini tetap min 2 buka kurung sin x cos x kuadrat min 2 cos pangkat 4x. Nah, kalau sudah, berarti ini tinggal sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x 1 min 2 cos kuadrat x. Ini sama 1 min 2 sin x cos x kuadrat min 2 cos pangkat 4x. Nah, kalau sudah sampai di sini, tinggal kita kalikan pelangi. Ini dengan ini dengan ini. Berarti pertama ini dengan ini, yaitu adalah sin dengan ini. 1. Berarti kalau sin dengan 1 bisa kita kerjakan dengan sin kuadrat x min 2 sin kuadrat x cos kuadrat x plus cos kuadrat x min 2 cos pangkat 4x. Sudah mulai makin terlihat. Masih nggak cukup, dibuka aja. Min 2 cos pangkat 4x. Nah, ini sudah makin terlihat nih jawabannya. Nah, satunya dari mana? Satunya ini. Bagian cos yang ini, sebentar. Nah, bagian yang satunya dari mana? Ini. Dengan yang ini kita satukan karena memang itu identitas. Min 2 sin kuadrat x cos kuadrat x min 2 cos 4x. Nah, ini baru. Atau min 2 sin x cos x pangkat 2 min 2 dengan cos 4x. Itu
Nah, kalau sudah seperti itu, berarti ini tinggal kita kerjakan sedikit lagi nih. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Ini dengan ini kesamaan, hasilnya 1. Kalau bingung diginiin. Ini 2, ini sama-sama pangkat 2, berarti bisa kita sederhanakan 2 sin X cos X pangkat 2 min 2 cos 4X. Nah, ini sama. Min 2 cos pangkat 4 dari X. Nah, ini jadinya terbukti. Nah, itu pengerjaannya untuk soal yang seperti ini. Jadi bisa sepanjang ini kalian mengerjakannya untuk soal nomor 11. Soal nomor 12. Nomor 12 yaitu cos 6x cos pangkat 6x ditambah 3 sin kuadrat X dikali cos kuadrat X ditambah sin pangkat 6X sama dengan 1. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Kita bisa kerjakan. Langkahnya adalah cos 6X sama sin 6X kita dekatkan. Cos pangkat 6X ditambah sin pangkat 6X ditambah 3 sin kuadrat X ditambah cos ditambah ini salah dikali cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau udah sampai di sini, ini disederhanakan, yaitu menjadi apa? Menjadi seperti ini. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dipangkatkan 3. Kok bisa kayak gini? Karena ini kalau dikali hasilnya menjadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita lakukan. Langkahnya adalah supaya sama, di sini harus dikurang dengan 3x. Ya, berarti di sini pengerjaannya akan berubah. Ini mungkin sekedar mengingatkan aja dulu. Jadi, mengingatkannya adalah ini bukan pengerjaan ya, nanti ini digaris bawahi. Jadi ini cos pangkat 2x dipangkatkan 3 ditambah 3. Ini rumusnya dari ini ya, dari bilangan pangkat 3, nanti harus diketahui. Cos kuadrat X dipangkatkan 2 dikali dengan sin kuadrat X ditambah 3 cos kuadrat X dikali dengan sin kuadrat X pangkat 2 ditambah sin kuadrat X pangkat 3. Nah, ini kalau dikerjakan, ini berdua menjadi sama. Jadi yang ini kuadrat X plus sin kuadrat X, ini Pak Ari jabarin dulu. Ini menjadi cos pangkat 6x ditambah ini 3 cos kuadrat, kalau mau langsung pangkat 4 x sin kuadrat X ditambah yang ini 3 cos kuadrat X sin pangkat 4x ditambah sin pangkat 6 dari X. Nah, ini berdua kita sudah punya.
Berarti kita buat mereka berdiri sendiri. Yang ini selain ini berdua, selain ini sama ini, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X pangkat 3. Ini pindah ruas ke sini, jadi dikurang. Ya, berarti ini dikurang. Ini berarti menjadi 3 cos pangkat 4X sin kuadrat X ditambah dikurang ini yang ini 3 cos kuadrat X sin pangkat 4X. Nah, sama dengannya si ini cos pangkat 6X ditambah sin 6 pangkat X. Nah, jadi untuk kondisi yang ini, soal yang ini berdua akan kita rubah menjadi ini. Yang ini berdua, kalau bingung ini pakai garis, pakai yang berwarna hitam. Ini berdua akan kita ganti dengan ini. Itu. Makanya kalimatnya kita bisa ubah dengan kalimatnya, yaitu di sini soal yang di atas yang cos pangkat 6 dari X ditambah sin pangkat 6 dari X ditambah 3 sin kuadrat X cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kita rubah pakai garis hitam yang panjang ini menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dipangkatkan 3 dikurang 3 cos pangkat 4 sin pangkat 2X. Ini juga ada X dikurang 3 cos kuadrat X sin pangkat 4X, dan yang ini biar terlihat ditambah 3 sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, sama dengan 1. Nah, sampai di sini ini kesamaan. Nilai dia adalah 1. Berarti ini 1 pangkat 3. Nah, ini berdua tidak bisa kan kita kerjakan. Maka dari itu langkahnya adalah kita lihat di sini ada kesamaan. Ya, yaitu kesamaannya adalah nilai dari sin. Berarti ini min. Nah, kalau sudah berarti sampai di sini ini berdua punya kesamaan, yaitu sin kuadrat X cos kuadrat X buka kurung. Ini lihat cosnya ada 2, di sini kita keluarkan, ini difaktorkan namanya. Berarti ini menjadi cos kuadrat X. Yang ini sinnya ada 4, sinnya ini kita keluarin, jadi ini ditambah sin kuadrat X. Ini yang terakhir ditambah dengan 3 sin kuadrat X cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini 1, ini min 3 sin kuadrat X cos kuadrat X, sedangkan ini 1. Nah, ini dikali 1 tetap, berarti ini nah, karena ini berdua sama, berarti bisa kita coret, sisanya adalah 1. Jadi ini kita coret, ini aja boleh pakai ini. Berarti ini 1 sama dengan 1, jadinya terbukti. Selesai. Untuk soal nomor 12 sepanjang ini. Nomor 12. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut nomor 13. Nah, 13 soalnya adalah
tan X dikurang sin X per sin pangkat 3 dari X sama dengan 1 per cos X 1 ditambah cos. Ini langkah pengerjaannya, lihat ini tan, ini boleh kita pisahin begini dulu. Ini gini. Tambah cos X. Nah, ini sudah. Ini kita sederhanain. Jangan lupa tan itu adalah sin per cos. Nah, sin per cos. Berarti kalau dia dibalik, sin per cos dikali 1 per sin, berarti ini kan pembagian. Kalau bingung kita tulis gini. Tan itu sin X per cos X dikali dengan 1 per sin pangkat 3X. Ini tannya yang tadi dari atas digeser. Nah, ini pangkat 3, di sini pangkat 1, berarti ini tinggal 1 per ini pangkatnya sisa 2. Ini. Seperti ini. Kalau sudah, ini juga sama, pangkat 1, ini pangkat 3, berarti sisa 2. Berarti yang ini 1 per cos X sin pangkat 2X dikurang 1 per sin kuadrat X. Seperti ini. Nah, penyebutnya belum sama, kita samakan. Jadi ini penyebutnya adalah cos X dikali sin kuadrat X. Nah, berarti ini 1, ini biar sama, dikali cos atas bawah, berarti ini jadi cos X. Nah, ini menjadi tambah. Nah, kalau udah sampai sini, ini dia punya kesamaan. Kesamaannya apa? Yang atas ini tetap gini. Nah, yang di bawah gimana? Yang di bawah ini cosnya ini tetap, buka kurung, ini menjadi 1 min cos kuadrat X. Ini sama. Nah, kalau ini udah, ini tinggal di faktorisasi. Jadi ini tetap per cos X nya tetap, buka kurung, dikali ini kita faktorin 1 min cos X sama 1 plus cos X sama dengan baru ini. Dah, ini satu step lagi akan terbukti. Nah, ini sama, kita coret. Nah, ini sisanya 1 per cos X 1 ditambah cos X. Nah, sama dengan ini. Seperti ini. Jadi ini terbukti. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya adalah kita masuk kepada soal nomor 14, di mana bentuk soalnya adalah, kita lipat dulu biar menutupi. Nomor 14 adalah kotangan X min tan X per cos X min sin X
kotangan X tan X. Kotangan X plus tan X sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, oke, biar kita beda, kita ganti warna hitam biar dia nggak tembus. Nah, langkah pertama kita tinggal menyetarakan. Kotangan itu adalah cos X per sin X dikurang tan sin X per cos X per, jangan lupa ini juga kita tulis cos X min sin X kotangan itu cos X per sin X ditambah sin X per cos X sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, sampai di sini pengerjaannya. Atas penyebutnya kita samakan. Yang bawah mau disamain dulu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya disamakan, alangkah baiknya. Tapi kalau memang enggak, tidak apa-apa. Jadi yang atas kita samain penyebutnya, yang atas langsung disamain penyebutnya menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X cos X. Yang bawah per ini kali ini jadinya cos kuadrat X per sin X dikali pelangi ini kali ini jadi ditambah sin X. Ini kali ini jadinya min cos X, ini kali ini jadi min sin kuadrat X per cos X sama dengan ini. Nah, lihat yang di bawah penyebutnya belum sama, kita samakan. Berarti yang atas ini tetap, ini berdua tetap. Berarti kita tulis cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X cos X per penyebutnya sin sama cos, berarti yang ini tinggal kita kalikan cos. Nah, kita kalikan cos. Ini jadi kita kalikan cos. Jadi semua penyebut yang di bawah ini adalah sin X dan cos X. Nah, yang pertama ini berarti ini tinggal butuhnya cos, ini ke sini dikali. Jadi ini cos pangkat 3 dari X. Terus ini per 1 berarti dia dikali sin cos, berarti ini ditambah sin kuadrat X cos X. Terus ini juga dikurang, ini dikali sin cos, jadi ini sin X cos kuadrat X. Dan yang terakhir adalah min ini sin pangkat 3 X. Nah, ini sama dengan, masih sama, sin X ditambah, karena nggak cukup ya, cos X. Ini nanti disusun ke bawah, sebenarnya nggak disusun ke samping, tapi karena lapaknya Pak Ari nggak cukup. Nah, ini udah sama, berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Nah, jadi sisa yang itu, sisa cos kuadrat X min sin kuadrat X per ini mereka semua cos pangkat 3 X. Ini biar berdekatan, Pak Ari susun di sini juga boleh. Jadi kita susun ini, tapi kalau memang enggak, semoga bisa dipahami, jadi nggak usah disusun juga, nggak apa-apa deh. Nah,
ditambah dengan cos X. Nah, sudah sampai sini berarti kita lanjutkan. Setelah sampai di situ pengerjaan. Nah, kalau sudah di situ kita lanjutkan. Ini yang bawah bisa kita faktorisasi. Jadi yang ini tetap dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang di bawah itu sebenarnya adalah pemfaktoran. Pemfaktoran dari siapa? Yaitu pemfaktoran dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, sama di sini dengan kondisinya. Ya, yaitu berarti dengan kondisi yang ada dengan bentuk cos X min sin X. Ini adalah sin X plus cos X. Nah, kalau udah sampai di sini, ini lihat, ini kesamaan, yaitu artinya 1. Nah, sedangkan yang di atas ini harus difaktorin supaya bisa dicoret dengan ini. Mari kerjain secara langsungnya. Jadi ini cos X ditambah sin X, yang ini cos X min sin X per ini berubah menjadi 1. Yang ini tetap ada sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, ini karena sama berarti bisa kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, jadi sisa ini. Ini dibagi 1, hasilnya akan ini. Oke, karena Pak Ari nulisnya cos duluan, tinggal ubah aja sinnya duluan, kan tidak merubah nilai. Ditambah ya, ini simbolnya tambah. Berarti ini juga sama. Jadi ini terbukti. Sudah jadi terbukti. Nah, ini sudah. Berarti kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Dimana soal 15 ini soalnya adalah tan X min 1 dikali dengan tan X ditambah cos X per tan X dikali kotangen X. Ini kotangen X, yang di bawah baru tan X dikurang kotangen dari X, sama dengan tan kuadrat X ditambah 1 per tan X tambah 1. Nah, kalau ada seperti ini sebenarnya mudah, yaitu tan X min 1. Yang ini juga tan X ditambah. Nah, untuk yang kotangen itu adalah identitasnya 1 per tan X. Dia identitasnya. Tutup kurung per ini juga tan X min, nah ini juga sama 1 per tan X, tutup kurung, sama dengan ini tambah 1 per tan X ditambah 1. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti tinggal kita tentukan apa nih? Nah, kita tentukan adalah ini yang di dalam kurung kita kerjain aja. Jadi yang ini penyebutnya kita samain semuanya pakai tan. Dah, jadi ini dikali tan, ini juga dikali tan. Ini nanti jadi 1, ini jadi tan kuadrat. Yang di depan ini nggak bisa karena kita hanya menyelesaikan yang di dalam kurung ini. Jadi ini berubah, jadi ini tetap. Yang ini berubah menjadi tan kuadrat X. Kok bisa Pak dari tan kuadrat X? Karena dikali dengan tan X. Ini kan menyebutnya per 1.
per 1 kan tidak ditulis. Nah ini dikali tan. Tan dikali tan kuadrat X. Ini 1 per tan X dikali tan berarti adalah plus 1. Yang di bawah juga sama. Tan kuadrat X dikurang 1. Sama dengan ini. Itu. Nah, kalau sudah sampai sini, gimana cara ngerjain mencoretnya? Ini yang bawah tinggal kita faktorkan. Tan X min 1. Tan kuadrat X ditambah 1 per, nah ini. Tan X min 1 dengan tan X plus 1. Udah, ini dicoret. Karena sama dengan ini. Nah, ini kesamaan. Berarti tinggal finishing. Finishingnya adalah yang ini, tinggal ditulis 1 langkah terakhir. Tan pangkat 2X ditambah 1 per tan X ditambah 1 sama dengan tan pangkat 2 X ditambah 1 tan X ditambah 1 baru selesai. Nah, jadi ini semua soal yang bisa Pak Ari kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Semoga kalian bisa paham. Kalau memang belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Nanti waktu kita ada latihan atau kuis, kalian bisa menjawabnya. Jadi mungkin itu aja dari Pak Ari. Jikalau ada pertanyaan bisa ditaruh di Google Classroom, ataupun ingin bertanya secara pribadi atau secara berkelompok, bisa ada di grup WA kelas kalian. Nanti disampaikan di situ pertanyaan apapun tentang video ini, atau mau beberapa hal boleh silahkan dipertanyakan. Jangan lupa absen, jangan lupa mengerjakan latihan, tetap sehat, tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.